Halo semuanya, ketemu lagi sama Haikal nih. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Haikal mau ngebahas hasil analisis Haikal mengenai sebuah film yang berjudul The King's Speech. Film ini menceritakan tentang drama sejarah di Britania Raya yang dirilis pada tahun 2010. Pemeran utamanya adalah Pangeran Albert Frederick Arthur George atau yang lebih dikenal dengan Raja George VIII. Sebagai anak kedua dari George V, tentu Pangeran Albert tidak diharapkan untuk menjadi pewaris tahta kerajaan selanjutnya karena dia memiliki seorang kakak yang bernama Edward. Ia memiliki kondisi gagap yang tidak hilang sampai beberapa tahun lamanya. Ia juga kidal namun dipaksa menulis dengan tangan kanan karena menulis dengan tangan kanan adalah peraturan yang baku pada saat itu. Pada tahun 1934, Raja George V atau ayah dari Pangeran Albert ini membuat ucapan pidato selamat Natal untuk rakyat Britania Raya lalu disebarluaskan menggunakan jaringan nirkabel dan radio yang dimana pada saat itu teknologi radio baru dipakai oleh kerajaan Inggris. Ia mengatakan kepada Pangeran Albert bahwa mesin ini sangat penting untuk mengirimkan pesan dari pihak kerajaan kepada rakyat di daerah Britania Raya. Akhirnya, mau tidak mau, Pangeran Albert pun harus belajar public speaking agar dapat berbicara menggunakan nirkabel dan radio tersebut. Ia sempat mendatangi beberapa dokter terapis untuk mengobati kegagapannya, namun hasilnya tetap nihil. Hingga akhirnya Ratu Elizabeth membujuknya untuk menemui Lionel Locke, seorang juru terapis bicara Hale Street yang berasal dari Australia. Pada saat Raja George V wafat, sang kakak dari Pangeran Albert yaitu Pangeran Edward naik tahta untuk menggantikan posisi ayahnya yang telah tiada. Usut punya usut, ternyata si Pangeran Edward ini dia akan menikahi seorang seleb dari Amerika, namun dia adalah janda di mana peraturan kerajaan dilarang untuk menikahi janda atau orang yang telah bercerai. Namun karena Pangeran Edward ini mencintai wanita tersebut, akhirnya dia merelakan posisinya sebagai raja untuk digantikan oleh sang adik yaitu Pangeran Albert. Posisi ini memaksa Pangeran Albert untuk mau tidak mau harus bisa public speaking di depan rakyatnya. Posisi inilah yang memaksa Pangeran Albert untuk bertekad terus menghilangkan kegagapannya agar dia dapat berbicara di depan rakyatnya baik secara langsung maupun melalui jaringan nirkabel radio. Singkat cerita, setelah melalui pengobatan yang panjang, akhirnya Pangeran Albert tiba saatnya untuk berpidato di depan rakyatnya. Ia berpidato untuk menyebarkan berita perang dengan Jerman, yang pada saat itu Jerman dipimpin oleh pasukan Nazi. Pada saat Raja George VI atau Pangeran Albert ini berpidato, selalu ada Dr. Lionel Locke yang selalu setia menemaninya dan memperhatikannya untuk menyampaikan pidatonya sehingga akhirnya ia dapat berbicara dengan bebas. Setelah melalui pengobatan yang cukup panjang, akhirnya Raja George VI ini memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan rakyatnya sendiri. Nah, agar kita bisa melakukan public speaking juga, agar kita bisa berbicara di depan halayak ramai, diperlukan yang paling utama adalah rasa kepercayaan diri dan mental yang kuat. Setelah itu, baru kita bisa melakukan public speaking dan tentunya dengan menguasai materi apa yang akan kita sampaikan. Mungkin segitu yang bisa Haikal berikan soal analisis Haikal mengenai film ini ya, The King's Speech. Pokoknya kalian harus nonton sampai beres, biar kalian tahu alur ceritanya dan pasti kalian gak akan nyesel deh, dijamin habis nonton ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai jumpa.